Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini ada servisan kembali yang masuk ke kontrak saya. Ada Samsung C2 Prime yang kondisinya yang satu yang layar retak itu kondisinya hidup dan yang satu itu kondisinya mati. Jadi user minta kita untuk menukarkan si LCD yang masih mulus ini ke LCD yang retak itu tadi ya. Sebelum kalian mencopot seperti yang saya lakukan seperti ini, alangkah baiknya jika kalian untuk memanaskan si LCD-nya ini dengan menggunakan separator ataupun menggunakan blower sebagai pemanas untuk melunturkan si lem-lemnya ya, agar kondisi si lem-lemnya tidak lagi menempel sekeras yang semulanya ya. Jadi setelah dipanaskan itu si lemnya itu jadi agak meleleh ya. Jadi agak permudah juga untuk kita mencopot si LCD-nya itu ya. Walaupun sudah dipanaskan, tetapi kita juga harus ekstra hati-hati karena dari kecerobohan kita ini, kalau kita tidak hati-hati bisa mengakibatkan si LCD-nya itu menjadi retak ataupun si tasirnya menjadi pecah, ataupun bisa juga kalau ketekan si LCD-nya bisa berakibat blank hitam ataupun blank putih ataupun seperti TV rusak yang pernah kalian punya di rumah ya. Oke, jadi untuk pencopotan LCD ini lumayan gampang susah. Kalau kita memiliki ilmu dan kemampuan dan pengalaman dan jam terbang yang tinggi itu bakalan mudah sekali ya. Tapi jangan ragukan, jangan sepelekan, karena musibah akan datang menimpa kita kalau kita tidak hati-hati dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Walaupun pekerjaan servis handphone ini adalah hobi saya, tetapi resiko dan kerugian pasti bakal ada menimpa kapanpun dan dimanapun kalau kita tidak mau hati-hati dalam melakukan sebuah pekerjaan ya. Untuk yang retak ini saya jujur tidak memanasi yang retak LCD-nya itu. Saya langsung mencopot si LCD yang retak itu karena sangat mudah sekali mencopotnya gitu. Dan ketika tool Mika menyentuh si LCD-nya sudah mau renggang dia. Kayaknya itu bekas jatuh. Jadi kalau bekas jatuh itu lemnya agak ngangkat gitu si LCD-nya, dan agak lemnya juga agak kurang merekat ke si papan backdoor dari si LCD ini ya, tatakannya. Jadi agak sedikit mudah, dan untuk yang retak saya tidak memakai blower ataupun separator untuk memanasi LCD-nya terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita memasangkan ataupun mengelemnya, jadi jangan kita kerjakan ataupun bekerja dua kali lebih capek ya. Jadi kita tes dulu LCD-nya lewat belakang, soket LCD-nya dipasangkan ke tempat konektor LCD-nya ya. Kita tes dulu apakah touchscreen ini berjalan dengan muncul. Kalau dari penglihatan sih si LCD-nya itu lumayan, alhamdulillah ya, bagus-bagus saja. Tetapi touchscreen-nya kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Dan setelah saya cek juga ini kondisi si touchscreen-nya juga mulus dan oke lah. Jadi kalau untuk begini kita akan melakukan bongkar untuk handphone Samsung J2 Prime ini di bagian yang retak yang mau kita gantikan LCD-nya ya, dan sepaket dan touchscreen-nya. Dan ini saya hanya menggunakan sedikit thinner dan tidak menggunakan apapun juga untuk mencopot ini ya, karena sudah renggang juga dan lem-lemnya kayaknya juga sudah mudah sekali. Jadi ini tidak ada gimana ya, pemalsuan untuk pencopotan LCD. Ini real pencopotan LCD Samsung J2 Prime ya, memang kayak gini ya. Dan untuk yang retak itu biasanya lebih mudah ketimbang yang masih bawaan pabrik lemnya. Dan kayaknya ini juga belum terkena servisan orang. Intinya kalau sudah terkena servisan orang biasanya sudah ada bekas lem-lemnya, maupun lem yang warna putih ataupun lem yang warna hitam di backdoor tempat LCD-nya, dan ini belum sama sekali. Jadi kalau kayak gini keadaannya, kita tidak usah membersihkan tempat LCD-nya ya, kita langsung saja memasangkan lem ya. Dan di sini saya mencari dari
tombol home dari Samsung ini saya tidak ketemu ya. Emang ini saya lagi pusing atau lagi puasa ataupun lagi lapar, entah apalah ini yang merasuki saya mencari-cari ke sana ke sini tidak ketemu. Dan anehnya ketemunya itu di bawah letak si LCD-nya itu tersebut. Nah, ada di situ. Itu adalah kegoblokan saya, dan ini adalah pelupa ya namanya. Saya adalah pelupa dan entah apalah, mungkin ini efek lapar, ini bulan puasa. Dan gimana puasa kalian? Semoga puasa kalian ya cacap ya, dan sebulan full ya puasa kalian. Dan kita sebentar lagi, 3 hari lagi menuju hari kemenangan, alhamdulillah ya. Nah, untuk pemasangan juga cukup mudah, kita cukup tempelkan begini. Kalau sudah dilem kayak begini ya, kita soketnya juga kita rapikan, dan tutup soketnya juga kita tempelkan kembali ke back cover, bawah back cover dari handphone ini ya. Kalau sudah kayak gini ya, kita pasangkan baterainya, kita pasangkan tutup back covernya ya, tutup belakangnya, dan kita rekatkan atau kita kencangkan dengan menggunakan karet sambil kita menekan tombol power untuk menguji handphone ini apakah masih bagus ataupun tidak. Oke ya. Jadi di sini saya mencopot kembali karetnya karena ya biar lebih indah lah, konsumen jadi makin gimana ke saya gitu. Jadi kita bersihkan sisa-sisa lem dan sisa-sisa hasil servisan kita ini dengan menggunakan minyak kayu putih dan 1 lembar tisu untuk membersihkan handphone ini dari sisa-sisa lem ataupun kena thinner dari atas layarnya ya. Kalau sudah kayak gini kita tinggal presisikan dan kita kembali rekatkan dengan menggunakan karet ya, hanya sedikit karet saja, dan sambil menekan tombol power untuk melihat hasilnya ya. Jadi kalau menggunakan karet kayak gini, usahakan tombol power sudah dipencet dan dalam kondisi handphone sedang menyala ya. Jadi kita kelihatan gitu mana yang ketekan, mana yang berakibat fatal. Bisa juga kan kalau kayak gini kebanyakan teknisnya juga bisa jadi blank hitam. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.